Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Sugiarto dari kelas 11 IPA 6 SMA Negeri 1 Cikampek. Jadi di konten kali ini aku akan membuat vlog video mengenai storytelling yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan suatu kewajiban dan sangat ditekankan di dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran, banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa kita sebagai seorang muslimin dan muslimah harus senantiasa menghargai, menyayangi, menghormati, mematuhi, dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, selain dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat memerintahkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik, menyayangi, dan berbakti kepada kedua orang tua. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menyuruh kita untuk senantiasa menghormati kedua orang tua kita. Nah, lantas bagaimana jika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kita langgar? Seperti misalkan kita melawan dan membangkang kepada kedua orang tua. Tentu ini akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita sebagai umat muslim dan muslimah menjadi seorang seperti yang akan saya ceritakan pada storytelling saya kali ini. Nah teman-teman, jadi sekarang aku mau bercerita tentang kisah anak durhaka di zaman Rasulullah. Tujuan aku bercerita tentang anak durhaka ini adalah biar bisa menjadi renungan untuk kita semua, agar kita bisa lebih menghargai dan menghormati orang tua kita. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita simak ceritanya. Kisah Alqamah, pemuda yang ahli ibadah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi durhaka kepada ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hiduplah seorang pemuda yang bernama Alqamah. Beliau sangat terkenal taatnya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merupakan pemuda yang rajin sholat, rajin puasanya, rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran, banyak sedekahnya, dan beliau juga merupakan seorang pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Namun entah mengapa, di akhir hayatnya Alqamah sangat kesulitan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan selain itu, Alqamah juga sangat merasa kesulitan dalam menghadapi sakaratul mautnya. Sang istri pun menangis melihat keadaan Alqamah saat itu. Sang istri sudah beberapa kali mentalkinnya dengan kalimat La ilaha illallah. Namun entah mengapa mulut Alqamah terkunci dan tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Kemudian sang istri pun menyuruh utusannya untuk memberitahukan keadaan Alqamah yang seperti ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah utusannya memberitahukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun langsung bertanya kepada Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah beliau masih mempunyai orang tua? Kemudian salah satu dari mereka ada yang menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya Alqamah masih memiliki orang tua, yakni ibunya yang sudah sangat tua renta. Kemudian Rasulullah pun menyuruh para sahabatnya itu untuk memberitahukan keadaan Alqamah kepada ibunya. Rasulullah pun berkata kepada utusannya, sampaikan kepada ibu Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemuiku, maka temuilah Rasulullah. Namun jika tidak, biarlah Rasulullah yang menemuimu. Kemudian utusan Rasulullah pun berangkat untuk menemui ibu Alqamah, dan ketika mereka sampai kepada ibu Alqamah, mereka pun menyampaikan pesan yang diberikan oleh Rasulullah. Seketika ibunya Alqamah menjawab, biarlah aku yang menemui Rasulullah, karena akulah yang lebih pantas untuk menemui Rasulullah, bukan Rasulullah yang menemuiku. Kemudian dengan terengah-engah ibu tersebut berjalan menggunakan tongkatnya.
Dan sampainya kepada Rasulullah, ibu Alqamah itu mengucapkan salam dan dijawab salamnya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata, "Wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan turun wahyu dari Allah untuk memberitahukanku apa yang sebenarnya terjadi dengan putramu Alqamah." Kemudian ibu tua renta itu menjawab, "Ya Rasulullah, Alqamah merupakan seseorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sangat rajin sholat, rajin beribadah, rajin puasanya, banyak sedekahnya, rajin berzikir, dan rajin membaca Al-Quran. Namun ya Rasulullah, aku marah kepadanya," ucap sang ibu. "Aku kecewa, aku sakit hati padanya." Rasulullah pun berkata, "Apa yang membuat engkau murka?" Kemudian sang ibu menjawab, "Ya Rasulullah, dulu Alqamah itu merupakan anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Namun semenjak dia menikah, dia lebih mencintai istrinya dibanding saya, ibunya. Pernah ya Rasulullah, suatu ketika Alqamah datang ke rumahku untuk memberikan sebuah pakaian yang bagus. Namun setelah saya buka, ternyata pakaian itu sangat buruk dan jelek," kata ibu Alqamah. "Pernah ya Rasulullah, suatu ketika aku sedang kelaparan dan aku pun menemui Alqamah ke rumahnya. Aku ingin meminta makanan kepadanya. Namun apa yang diucapkan dia kepadaku ya Rasulullah? Dia marah ya Rasulullah. 'Tidak boleh ibu, ini makanan untuk istriku. Nanti istriku marah ibu, nanti istriku marah.' Setelah itu pernah ketika aku sedang kekurangan makanan di rumahku, aku mengirimkan sebuah utusan untuk meminta makanan kepada Alqamah. Namun apa ya Rasulullah yang diucapkan Alqamah? Alqamah menyampaikan kepada utusanku, 'Tolong sampaikan kepada ibuku bahwa di sini tidak ada persediaan makanan yang harus diberikan kepada ibuku, karena di sini hanya tersedia untuk anak dan istriku.' Begitu ya Rasulullah. Saya sakit hati ya Rasulullah. Saya kecewa," kata sang ibu gitu. Kemudian sesudah itu Rasulullah pun terdiam. Rasulullah bersedih, menghela napasnya karena mendengar ucapan sang ibu yang seperti itu. Sementara itu, sang ibu terus saja menangis di hadapan Rasulullah. Kemudian tak lama ibu tersebut berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak dapat memaafkan putraku Alqamah karena dia sudah menyakiti hatiku. Dia sudah membuat aku kecewa. Dia sudah memilih istrinya dibandingkan aku, ibunya, ya Rasulullah." Rasulullah pun terdiam. Kemudian Rasulullah menjawab dengan lembut, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa," kata Rasulullah. Kemudian ibu tersebut terus saja menangis di hadapan Rasulullah. Tak lama kemudian Rasulullah pun memanggil utusannya, "Wahai Bilal, cari dan kumpulkanlah kayu bakar yang banyak." Mendengar ucapan Rasulullah, ibu Alqamah pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau mengumpulkan kayu bakar?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Untuk membakar putramu Alqamah." Kemudian sang ibu mendengar jawaban Rasulullah langsung terjatuh di hadapan Rasulullah. Dan sang ibu pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak tega jika anakku harus dibakar hidup-hidup di hadapanku." Dan Rasulullah pun menjawab, "Aku tidak tega melihat anakmu harus sengsara seperti itu. Aku tidak tega melihat Alqamah yang sangat sulit untuk menemui ajalnya. Sesungguhnya azab Allah itu sangat langgeng selagi engkau sebagai ibunya belum bisa memaafkan kesalahan anakmu, maka Alqamah akan terus sengsara seperti itu. Dan amal ibadah yang ia kerjakan pun tidak akan berarti apa-apa di hadapan Allah selama kemurkaan engkau masih ada terhadapnya. Maka maafkanlah anakmu Alqamah, karena dia sangat butuh maaf darimu." Kemudian sang ibu pun menangis mendengar ucapan Rasulullah. Dan setelah itu sang ibu Alqamah pun berkata, "Ya Rasulullah, aku memang kecewa, aku memang sakit hati, dan aku sangat murka padanya. Namun ya Rasulullah, aku sangat cinta pada Alqamah anakku.
Kemudian sang ibu pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sudah memaafkan putraku Alqamah. Aku sudah ridho terhadapnya." Setelah itu Rasulullah pun memanggil utusannya, "Wahai Bilal, tengoklah keadaan Alqamah sekarang. Apakah dia sudah bisa mengucapkan kalimat syahadat atau belum?" Kemudian Bilal pun segera menemui Alqamah. Belum sampai kepada Alqamah, Bilal sudah mendengar bahwa dari dalam rumah Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Setelah mengetahui keadaan Alqamah, Bilal pun segera memberitahukan hal itu kepada Rasulullah. "Wahai sekalian manusia," ucap Bilal, serentak untuk memberikan informasi tersebut bukan hanya kepada Rasulullah, melainkan kepada para utusan Rasulullah sekaligus kepada ibunya. "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang membuat terhalang lisannya Alqamah untuk mengucapkan syahadat adalah diakibatkan oleh kemarahan ibunya, dan sesungguhnya keridoan dari ibunya itu yang membuatnya memberikan kemudahan untuk mengucapkan kalimat syahadat." Dan kemudian Alqamah pun wafat dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Nah, dari kisah cerita Alqamah tadi, ini sangat berkaitan dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ridollahi fi ridho walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain," yang artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, hadis tadi sangat berkaitan erat dengan kisah cerita Alqamah yang sudah saya ceritakan tadi. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Alqamah sangat susah dalam menemui ajalnya, dan beliau juga sangat susah dalam mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah. Padahal Alqamah itu orang ahli ibadah yang rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, banyak sedekahnya. Tapi karena kemurkaan ibu padanya, membuat beliau sangat kesusahan dalam menemui ajalnya, sampai-sampai beliau harus dibakar. Nah, itulah jadi kemurkaan ibunya itu yang menyusahkan mulut Alqamah untuk mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah. Karena sang ibu tidak meridhoinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak meridhoi Alqamah, dan amal ibadah yang ia kerjakan pun tidak akan berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah ibunya meridhoi, barulah mulut Alqamah dapat mengucapkan la ilaha illallah, dan Alqamah wafat dengan keadaan husnul khotimah. Nah, itu dia guys. Dari cerita tadi kita dapat mengambil hikmahnya. Jadi walaupun kita seorang ahli ibadah sekalipun, jika kita menyakiti hati orang tua kita dan membuatnya kecewa, maka Allah tidak akan pernah meridhoinya. Dan amal ibadah yang kita kerjakan itu tidak akan berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi orang tua kita belum memaafkan kesalahan kita. Nah, segitu aja ya cerita dari aku. Kalau banyak kurangnya mohon dimaafkan, dan kalau banyak salahnya juga mohon dimaklumi, karena aku masih dalam proses pembelajaran. Saya harap penonton dapat memakluminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.